Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya ya teman-teman, buat kalian semua, buat rekan-rekan semua, semoga kalian diberi umur panjang, rezeki yang melimpah, dan apa yang kalian harapkan semoga di tahun ini bisa jadi kenyataan. Amin. Mantap jiwa ya. Dan semoga juga teman-teman tahun ini kita mendapatkan Pajero dan Civic Turbo. Wow, mantap jiwa ya. Mungkin banyak teman-teman yang berharap memiliki salah satunya, ya saya doakan cepat tercapai. Semoga di tahun ini teman-teman. Amin. Tetap ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada. Buat melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency yang semakin memburuk gitu teman-teman ya. Dalam 24 jam terakhir Bitcoin ini turun gitu teman-teman, 3,73% ya, dalam 7 hari 5,25%. Dan tentunya dampak penurunan daripada Bitcoin kali ini dia dirasakan oleh altcoin gitu teman-teman ya. Dimana kalau kita lihat untuk XRP juga mengalami penurunan ya, dalam seminggu ini 8%. Cardano ini juga mengalami penurunan yang lumayan ya. Jadi semua overall teman-teman ya mengalami minus semua kali ini. Oke. Jadi di sini ada sedikit informasi buat teman-teman Shiba Inu yang merasa tersakiti gitu ya. Mungkin dengan hal ini kalian bisa melihat, oh ternyata bukan banyak gitu, ternyata bukan saya gitu ya. Jadi bisa kalian jadikan acuan referensi. Apa, langsung saja kita lihat untuk harga Shiba dulu. Nah kalau kita lihat untuk Shiba teman-teman, tetap terkena imbasnya ya, tetap terkena imbasnya oleh penurunan daripada Bitcoin teman-teman. Karena kalau kita pantau selama ini Shiba ini ngekornya cukup antusias gitu terhadap Bitcoin. Nah, kalau kita lihat untuk market cap turun lumayan nih, 3,59%. Terus untuk volume juga turun teman-teman. Tentunya kalau untuk kita lihat grafik harganya sama ya, dia turun gitu. Belum ada perubahan untuk recover gitu teman-teman. Ya mungkin dia bisa gitu ya, ngambil dulu di area mungkin dekat-dekat sini lah ya kan. Nah di area-area sini mungkin bisa 67 ya kan, 67 atau 6 berapa nih, bukan. Nah mungkin dia bisa ke sini dulu ya, di area 67 teman-teman, bener 67 ya. Oke, mungkin bisa ya di area 67 turun lagi ya, 67 turun lagi, mungkin pergerakannya akan di situ ketika memang Bitcoin belum stabil gitu. Nah, jadi di sini ada sedikit informasi teman-teman ya buat para kalian semua ya yang merasa wah bangke nih Shiba begini, wah bangke nih Shiba begitu. Nah, jadi mungkin ini bisa menjadi apa ya? Pemikiran yang jernih juga gitu. Langsung kita bahas. Nah, jadi di sini 91% pemilik Shiba Inu kehilangan uang karena kepemilikannya. Oke. Jadi dari 100% holder Shiba Inu teman-teman, 91% ini mendominasi lebih besar ya. Itu mengalami kerugian di Shiba. Berarti apa? Bukan hanya kita ya, bukan hanya kalian yang merasa tersakiti di Shiba, melainkan 91% ya dari 1, sekian juta holder Shiba ya, 91%-nya mengalami kerugian ya. Mungkin mereka beli di pucuk ya, mereka beli di kepala 4, mereka beli di kepala 2, dan saat ini berapa malah nambah zero, otomatis apa, mengalami kerugian ya tentu teman-teman. Nah jadi gini, banyak dari teman-teman semua yang apa ya, bisa dikatakan merasa terzolimi sendiri. Padahal kalau kita flashback ke belakang, orang-orang yang beli di atas itu juga sama teman-teman. Jadi bukan hanya teman-teman yang mengalami kerugian di Shiba ya. Jadi di sini Shiba Inu mendekati titik kritis karena 91 pemegang mengalami kerugian. Nah oke, jadi ini valid teman-teman ya. Saya percaya 91% holder Shiba ini mengalami kerugian karena apa, memang harganya crash. Cuman ya, ini ada cumanya teman-teman ya. Ketika mereka beli dengan dana dingin ya, mereka itu akan tenang saja gitu ya. Mereka akan santai saja meskipun harganya turun. Toh mereka memiliki target jangka panjang kan, seperti itu. Jangka panjangnya gimana? Ya mereka mungkin memiliki target di harga yang mereka tentukan ya. Semisal entah di 0,5 rupiah ya, atau di 1 rupiah kembali. Mereka punya target gitu, yang beli di kepala 4,
di kepala 3 gitu. Mungkin targetnya wah kembali ke Rp1 saya cuan gitu. Bisa jadi seperti itu dan mereka masuk dengan dana dingin. Otomatis apa? Ketika harga turun seperti ini, progres masih jalan, proyek masih jalan, apalagi ada teknologi yang sedang dikerjakan dan akan segera ditawarkan ke publish, ya otomatis mereka tambah tenang. Nggak apa-apa lah harga turun, toh masih ada sesuatu hal yang mungkin bisa mendobrak harga Shiba ini kembali naik ke atas gitu. Nah, kecuali orang-orang yang bermain dalam jangka pendek, mereka masuk dengan dana bisa dikatakan dengan dana pinjol, atau mereka masuk dengan dana yang mungkin dalam kurun waktu dekat digunakan, otomatis mereka akan panik dong ya. Mereka akan merasa terzolimi kalau seperti itu, oke? Jadi di sini yang disediakan oleh Enter the Block mengklarifikasi alamat yang menguntungkan dalam uang. Nah, impas dalam uang atau kehilangan uang, keluar dari uang pada posisi mereka. Data on block check ini menyediakan area utama di mana posisi pemegang terkonsentrasi menciptakan aktivitas jual beli, oke? Jadi di sini berdasarkan data Intable Block ini teman-teman ya, pada harga Shiba Inu saat ini hanya 7% pemegang Shiba Inu yang menghasilkan uang atau menghasilkan keuntungan dari posisi mereka, sebanyak 91%, 2% mencapai titik impas atau at the money ya. Jadi 7% ini teman-teman ya, mereka mengalami keuntungan di Shiba ya. Mungkin mereka serok di bawah ya kan, ambil di bawah, kalau pause ambil di bawah, nggak main-main ngambilnya ya. Di sini mengalami keuntungan dan 2% ya, ini cuman mengalami nggak untung nggak rugi, tapi 91% dari pemegang mengalami kerugian. Oke, jadi penurunan jumlah pedagang dalam keuntungan mengikuti penurunan harga yang tajam terlihat Shiba Inu dan beberapa altcoin selama akhir pekan lalu. Shiba merosot sebanyak 23% ya, menyentuh posisi terendah multi bulanan yaitu di 543. Oke, itu posisi terendah ya. Dan Shiba ya, kalau menurut saya pribadi loh ya, ini masih ada potensi dia buat turun teman-teman. Seperti yang saya bilang di video saya sebelumnya, ada potensi Shiba ini sampai kepala 2 ya, ada potensi sampai kepala 2. Dan perlu saya ingatkan sekali lagi teman-teman ya, di saat momen Shiba koreksi tajam kayak gini, hampir mendekati harga titik awal dia mengalami rally besar-besaran itu, ini bisa menjadi momentum di mana kita bisa masuk atau melakukan DCI ya. Karena apa? Di momentum Shiba mengalami rally, di situ kan ada demand yang cukup kuat, ada support demand ya yang cukup kuat teman-teman. Maka dari itu tidak menutup kemungkinan ya, kalau secara teknikal ya, secara teknikal, kalau teman-teman yang bermain forex, bermain futur ya, itu pasti mereka nyari di mana titik SND ya, seperti itu. Mereka mencari titik support and demand-nya di mana gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ketika Shiba ini di area kembali ke area 5, sebenarnya di situ juga ada demand yang cukup kuat untuk bisa membuat harga Shiba naik. Tapi kalau itu terjebol kepala 2 titik terakhir, di mana di situ ada demand yang cukup signifikan yang membuat harga Shiba sampai naik gila-gilaan waktu itu. Jadi masih ada area yang mungkin area penting terakhir Shiba yang bisa mengangkat harga Shiba sampai naik tinggi. Dan semoga saja teman-teman ya, karena kalau saya pribadi ditanya, bang kamu sangkut nggak di Shiba? Kita bermain secara jujur ya teman-teman ya. Dulu saya beli Shiba itu di tahun 2021 di bulan Januari kalau nggak salah ya. Dan ketika Shiba nyentuh di ATH-nya teman-teman ya, saya itu udah take profit sekitar 60% atau 50% waktu itu ya, dari total aset saya. Dan sampai saat ini sisanya masih ada gitu teman-teman. Kalau dibilang rugi, saya untung sebenarnya waktu itu, tapi saat ini ya rugi ya, dari gampangannya 50% di all time high turun sampai sini ya hitungannya rugi. Meskipun itu adalah uang keuntungan, tapi uang untung saya berkurang yang saya tinggalkan di situ gitu loh ya. Oke, jadi buat teman-teman para Shiba Army tetap semangat, kita nggak sendirian, banyak teman-teman ya yang sedang merasa kerugian di Shiba. Jadi jangan terasa terzolimi ya, karena apa? Menurut saya pribadi masih ada momentum kok dia untuk bisa
kembali lagi gitu teman-teman. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat. Salam cuan.